Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 13 Februari tahun 2026. IHSG hari ini koreksi 0,64%, ada di angka 8.212 ya. Valuasi transaksinya hari ini 21 triliun. Lagi-lagi asingnya net sell 2 triliun ya. 2 hari udah 4 triliun aja nih asing. Udah gede berarti net sale-nya. Terus saham yang lagi trending hari ini kita cek dulu ya. Bumi naik 8%, Jatah koreksi, Bupa, Dewa dan Bel naik ya nih Bel. Energi naik, PTRO, Bull, Mina naik. Nah, BBCA nih masih dijual oleh Asong ya, asing Asong. Terus INDS naik, Victor naik, Padi, Antam koreksi, Raja naik ya. BP koreksi, Inet naik, BKSL Cuan koreksi, Laju naik, dan Ratu Humi naik. Tins Arci koreksi, GTSI naik sih 1% ya. Sementara untuk para big bank sih masih tiarap ya, tapi lu nggak usah khawatir ya. April, BBRI, BMRI, dan BNI naik, itu apa, dividennya akan dibagikan lah ya, bisa cair. Nah oke, hari ini gue pengen bahas saham Unilever ya. Ini yang udah keluar laporan untuk kuartal 4-nya. Ini Unilever harga sekarang 2.300 ya. Nah Unilever 2.300 nih. Kita gedein dulu. Terus untuk transaksi hariannya dia di 45 miliar ya hari ini, jadi cukup gede lah untuk hariannya. Untuk EPS-nya hari ini berapa ya? Untuk kuartal 4 dia EPS-nya 112 ya, meledak nih si Unilever. Terus revenue-nya 4,3 triliun ya. Dan net income-nya 4,3 triliun loh. Kok revenue sama net income bisa sama ya? Nah, apakah di sini ada sulap atau sihir ya? Ternyata tidak guys ya. Jadi di kuartal 4 ya, seperti yang kemarin kan kuartal 3 udah pernah kita bahas ya. Divisi es krimnya dia kayak Magnum, Walls dan apalagi ya. Terus si Sariwangi ya. Itu udah resmi ya dijual dari si Unilever ya. Nah, mana tadi gua? Bisnis es krim Magnum dan Walls ya. Dijual senilai 7 triliun ke PT The Magnum Es Krim Indonesia. Nah, mereka adalah bagian entitas global baru bernama The Magnum Es Krim Company ya. Mereka juga sih sebenarnya ini bikinannya si perusahaan Unilever ya. Cuma dia IPO-nya di bursa saham Amsterdam, London, dan New York ya. Jadi mereka bukan lagi anak buah manajemen Unilever ya, tapi udah berdiri di atas entitas sendiri gitu ya. Nah itu dia penyebab kenapa net income jadi 4,3 dan EPS-nya meledak jadi 112 ya. Terus yang kedua alasannya karena bisnis teh Sariwangi dan buah pita dia juga jual ya ke PT Sapiora Kreasi Rasa. Nah yang punya PT ini adalah grup Jarum ya, alias yang punya BCA dan Libli gitu. Jadi gitu ya, kenapa net income-nya bisa meledak gitu. Sama dengan revenue-nya. Nah, terus kita lihat secara revenue kok malah turun separuh dibanding Q3 sama Q2 dan Q1. Ya karena es krimnya udah nggak ada ya, es krim Sariwangi dan lain-lain. Es krim Magnumnya dia udah nggak jualan gitu karena udah dijual itunya. Jadi ini hasilnya ya net income-nya dapat 4,3. Nah, kedepannya dia mungkin ya revenue-nya akan berada di angka 4,3an atau 5T-an ya, nggak nyampe ke 989 lagi karena itu divisi es krimnya udah dijual ya. Nah, jadi gimana untuk kalian para investor dan untuk dividen investing ini terutama, apakah kalian tertarik dengan meledaknya net income si Unilever kali ini? Nah ini nggak bisa jadi pegangan ya, karena ini one hit wonder lah ya. Jadi ini cuma
terjadi satu kali dalam siklus perusahaan dia gitu. Jadi nggak stabil ke depannya. Karena dia melakukan penjualan aset ya, bukan dari revenue beneran gitu. Jadi kemungkinan ya sisa dividennya sih bisa gede ya, cuma untuk tahun 2025 aja. Nanti 2026 ya akan menjadi koreksi yang normal lagi ya, karena nggak ada penjualan si aset ini gitu. Jadinya dari dari pendapatan operasionalnya dia aja mulai 2026 gitu. Nah, untuk dividennya dia udah bagi interim ya kemarin di Desember 87 perak nih gitu. Jadi tinggal sisanya aja. Dia sih bagiinnya semua ya. Berarti kan IPS untuk 2025 kan 200 perak nih. Kita mana tulis ya 200 dan payout rasionya 100. Nah, dividennya di harga sekarang sih 8,7% ya, tapi udah bagi interim sebanyak 87 ya. Berarti 200 dikurangi 87, sisanya 113 ya. Nah, di harga sekarang berapa nih? 113 bagi 2300. Ya, tinggal 4,9% ya sisanya. Nah, jadi apakah kalian tertarik untuk memborong si saham Unilever? Kalau gua sih lagi-lagi enggak ya, kalau untuk urusan dividennya gitu. Nah, kita masukin ke data saham lah ya kali ini. Ini Unilever ya. Apakah gua udah memasukkannya belum? Oh, udah nih. Unilever dia, kalau gua sih kemarin nyatetnya 116 ya IPS-nya, karena sekarang udah pasti menjadi 200. Nah, kita ganti datanya. Nah, berarti 8,7 nih yield-nya, dan sisa interimnya tadi ya sama 4,9% ya. Kita urutkan lagi dari yang terbesar ya. Wah, udah gue urutin tuh. Lu tinggal pilih nih. Ada 100 saham. Tapi belum gue isi sih semuanya. Kita sambil jalan aja sambil ngisi ya. Oke, yang pertama sih masih LPPF ya, cuma kita harus tahu dulu nih Q4 dia beneran nggak bisa nyampe IPS-nya 354 atau tidak. Terus ada Cepin nih, perusahaan apa tahu? Dia apa? Baru 2 kali sih bagi dividen gedenya. Kesananya gua belum tahu dia bisa bagi dividen gede lagi atau enggak gitu ya. Untuk Cepin. Nah, coba kita cek ya Cepin. Ini iklan dulu bentar ya Cepin. Ya sih kayaknya grupnya Panin ya, Panin Sekuritas, grupnya Bank Panin lah, Panin. Nah, dia bagi payout rasionya gede nih, 92%, kadang 110%. Tapi baru tahun kemarin doang dia bagi dividennya gitu. 2025 gua nggak tahu dia bisa bagi lagi apa enggak. Secara kinerja sih ya gimana ya, biasa-biasa aja gitu. Tapi karena dividennya bisa tembus 12%, jadi kita masukin aja dulu ya ke watchlist. Tapi jangan langsung asal beli nih, takutnya dia nggak bagi lagi di tahun ini gitu ya. Oke, yang kedua kita bahas saham AIS ya, karena dia LQ tahunan 2025 nya untuk Q4 udah muncul. Sekalian aja kita bahas. Ini perusahaan logistik dan pengantaran ya. Perusahaan logistik nih. Dia transaksi hariannya lumayan lah ya, 700 jutaan untuk satu harinya. Terus kita lihat case stat. Untuk revenue-nya sih turun ya dibanding 2024 ya. Sekarang dapat 881 M ya. Kalau tahun kemarin dia dapat 1 triliun ya. Secara PE dia 6,5 kali, terus PBP-nya cuma 0,7 kali ya. Harga bukunya sih 296, dia sekarang di 216 ya, masih ada gap untuk jadi PBP 1 ya. Untuk utangnya gimana nih? Liabilitasnya
700M, ekuitasnya 700 ya 90% ya DER-nya ya. Gede juga dia utangnya. Untuk cashnya dia ada 123 miliar ya. Ini operasional cashnya 208 ya, lumayan dia udah menghasilkan duit lah ya. Terus net income-nya untuk Q4 malah turun ya, dibanding Q3 dapat 18 miliar dong. Secara anualis 87M turun dari tahun-tahun sebelumnya. EPS-nya pun turun ya dari 46 ke 33. Oke, kita langsung aja masukin 33 ya. Dividen payout ratio-nya 33%. Masih 5% ya, lumayan. Dia baginya setahun sekali bulan April ya. Karena dia 5%, oke lah. Minimal 5% kita masukin aja dulu ke watchlist ya. HIS ada nih. Di sini kemarin gua IPS 35, sekarang berapa? Ya 3 ya. Turun 2. Nah, aslinya 33 tuh. Jadi nggak jauh lah ya. Kita proyeksikan 35 turun cuma 33 ya. Turun 2 poin doang ya, yield-nya 5% ya. Gitu. Nah, gitu. Ini ya yang 1% juga ada, harusnya dihapus. Tapi kemarin karena Nelly ya. Ya, Nelly kinerjanya sangat buruk ya untuk tahun ini. Jadi aduh, wassalam. Nah, jadi gitu ya untuk si saham Unilever dan HIS ya. Unilever sih untuk Q4 itu cuan dadakan aja ya, jadi nggak selamanya ada gitu. Untuk HIS ya kecil ya, 5%. Masih banyak sih di saham Indo yang dividen yieldnya di atas 5% gitu. Jadi ya ini mah untuk watchlist aja lah ya. Kalau Unilever ya sisanya juga tadi ya 4,9%-an. Jadi keduanya kalau menurut gua lah skip aja lah ya. Oke. Kayaknya segitu dulu ya tentang si Unilever dan HIS ini. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.